semuanya, Assalamualaikum, aku Aulia. Welcome to Candu Bincang Edukasi. Dalam video ini kita akan membahas terkait pergaulan sehat, khususnya dalam lingkup pertemanan. Banyak banget orang-orang yang lagi ngomongin hal ini di sosial media, khususnya para remaja dan juga pelajar, di mana mereka mempertanyakan apakah lingkup pertemanan mereka saat ini tuh udah bisa dikatakan sebagai pergaulan yang sehat, atau justru malah pergaulan yang gak sehat, atau bisa dikenal sebagai toxic relationship. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari pergaulan sehat dan juga pergaulan yang gak sehat. Yang pertama, pergaulan yang gak sehat dulu. Pergaulan yang tidak sehat atau biasa kita kenal sebagai toxic relationship merupakan suatu jenis pergaulan negatif di mana pergaulan ini itu terlepas dari berbagai aturan pergaulan dan juga melewati batas-batas norma yang ada. Pergaulan tidak sehat atau toxic relationship di antara teman-teman sebaya itu dapat menjurus ke arah pergaulan bebas. Beberapa dampak dari pergaulan bebas sendiri itu misalnya seks bebas atau penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, dikutip dari artikel pada kompas.com bahwasannya terdapat penyalahgunaan narkoba di antara anak dan remaja pada tahun 2019 telah meningkat sebanyak 24 hingga 28%. Ini menunjukkan bahwasannya anak-anak dan juga remaja itu rawan sekali untuk kena dampak dari pergaulan yang tidak sehat. Nah, sebaliknya nih, pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat merupakan jenis pergaulan positif di mana merupakan interaksi secara langsung ataupun nggak langsung. Dan perkembangan ini sendiri tuh hendaknya dapat mendukung individu untuk bisa berkembang dan melakukan hal-hal yang positif. Oleh karena banyak banget yang mempertanyakan terkait apakah hubungan mereka dengan teman-teman satu circle itu termasuk ke dalam hubungan yang sehat, pergaulan yang sehat atau enggak, maka di sini aku akan coba sedikit rangkum dari apa yang udah aku baca dari berbagai sumber. Di sini aku ada 5 ciri-ciri dari pergaulan yang sehat. Yang pertama, dalam lingkup pertemanan itu akan saling peduli, di mana ketika salah satu teman mendapatkan musibah, maka teman yang lain akan membantu. Dan ketika misalkan kita mau curhat nih, maka teman yang lain akan dengan senang hati untuk mendengarkan curhatan kita. Yang kedua, mau meminta maaf dan memaafkan. Jadi ketika punya salah, teman-teman atau kita sendiri itu gak akan segan untuk melakukan minta maaf. Yang ketiga nih, selalu mengingatkan pada kebaikan dan juga memberikan saran yang membangun. Jadi ketika kita butuh nasihat atau sesuatu, mereka dengan senang hati akan memberikan kita masukan. Gak hanya tentang gimana mereka mengkritik aja, memberikan suatu kritikan, tapi mereka juga memberikan suatu saran gimana supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Yang keempat, yakni sopan dalam bertutur kata, di mana dalam lingkup pertemanan pergaulan sehat itu tidak menghina satu sama lain. Dan yang terakhir, yang kelima, di mana kalau kalian itu berkumpul, kalian pasti akan ngerasa nyaman, bahagia, dan juga semangat. Kalau ditanya, kenapa sih pergaulan sehat itu penting? Jelas penting, karena ada beberapa alasan nih. Yang pertama, yaitu menjauhkan dari pengaruh pergaulan bebas. Ini penting banget buat kalian yang para remaja dan juga para pelajar. Terus yang kedua, meningkatkan self-esteem atau percaya diri, dimana ketika kita dalam lingkungan pergaulan sehat, bisa menjadi diri kita sendiri, mampu menerima diri sendiri, menumbuhkan rasa cinta pada diri sendiri, dan juga ada teman-teman yang selalu memotivasi dan memberikan semangat ketika kita akan melakukan sesuatu. Terus yang ketiga, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, di mana kita akan lebih mudah dalam menentukan tujuan hidup. Jika kita emang butuh masukan terkait entah itu mungkin masa depan kita atau saat kita mendapatkan masalah, teman-teman dalam circle pergaulan sehat itu akan mampu untuk memberikan kita saran dan masukan gimana sih baiknya. Terus yang kelima, yaitu kondisi mental kita jauh lebih baik, lebih sehat, dan juga kita lebih bahagia, lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih positif. Nah, dari semua yang udah aku sebutin di awal tadi, gimana sih cara kita buat mewujudkan suatu pergaulan yang sehat? Dari apa yang udah aku rangkum, ada beberapa cara untuk mewujudkan pergaulan sehat ini. Yang pertama yaitu membekali diri dengan agama supaya kita punya alat pengontrol buat gimana kita untuk bergaul. Yang kedua, yakni rendah hati, dimana kita tidak membeda-bedakan teman dan juga kita mau membantu teman yang sedang dalam kesusahan. Kita juga perlu banget nih buat menghargai dan menghormati dari pendapat teman-teman kita yang lain. Terus yang ketiga adalah memiliki rasa siap kawan. Kita harus membiasakan diri buat berbagi teman yang kesusahan, bersikap peduli pada teman-teman kita yang lagi curhat, dan yang paling penting gak ngomongin aib teman kita ke orang lain. Selanjutnya yakni bijak dalam memilih teman. Kita boleh buat temenan sama siapapun, tapi kita juga harus bijak dalam menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke dalam circle utama pertemanan kita. Selanjutnya yaitu mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, dan buat kalian pelajar bisa untuk ikut ekstrakurikuler. Next adalah memiliki pemahaman terkait adanya batasan antara laki-laki dan perempuan. Emang gak bisa dipungkiri bahwa dalam masyarakat kita tuh ada nilai moral dan nilai susila yang mengatur tentang
batasan antara laki-laki dan juga perempuan. Dan yang terakhir adalah gimana kalian untuk menjadi diri sendiri. Jadi karena dalam pertemanan tuh kita harus menerima apapun kelebihan dan kekurangan dari teman-teman kita. Nah, dari semua yang udah aku jelasin, kita perlu banget nih untuk memilih dan mewujudkan suatu pergaulan sehat agar nantinya kita akan memperoleh manfaat bagi diri kita agar bisa berkembang menjadi pribadi positif maupun membagikan manfaat positif itu ke orang lain. Oke, aku rasa itu aja yang bisa aku bahas di video kali ini. Kalau kalian ada yang ingin berbagi pengalaman terkait healthy relationship atau toxic relationship, kalian bisa komen di bawah. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa give a thumbs up, and bye!